seminar ilmiah dalam lingkup nasional maupun internasional. Dan beliau juga termasuk penerima penghargaan Tokoh Peduli Oda Sumatera Barat dan Konselor Teladan Tingkat Nasional tahun 2014. Baik, Bapak Nes Arfitri, apakah sudah siap ya Bapak? Siap, ya. Baik, langsung saja kita persilakan untuk Nes Arfitri menyampaikan materinya selama 45 menit. Monggo Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Alikul Safik. Luar biasa pertemuan kita pagi hari ini. Yang pertama tentu ucapan terima kasih atas kepercayaannya. Kita bisa bergabung di media Zoom, webinar Zoom ini. Dan tentunya ini suatu hal yang membahagiakan saya, karena memang dalam waktu dekat ini juga kita akan peringatan Hari AIDS sedunia. Tentunya kegiatan yang diangkatkan oleh mahasiswa ini menjadi satu barometer bahwasanya ada kepedulian kita dan ada keinginan kita terus untuk meningkatkan ilmu terkait dengan HIV dan AIDS. Dan tentunya ini tidak terlepas dari peran dari rektor, dekan, direktur, Poltekkes yang mensupport kegiatan ini. Dan salam istimewa juga kepada teman saya, ada Mbak Maria, dia sama-sama satu kampus dulu di UI, mengambil medikal bedah. Baik, izin share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun Bapak, sudah terlihat, ya. Suara sudah jelas. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk membicarakan terkait dengan asuhan keperawatan paliatif pada ODA. ODA itu orang dengan HIV AIDS. Konsepnya adalah ketika orang HIV positif, hari ini dia akan terus menjadi HIV positif karena memang belum ada obat untuk menyembuhkannya. Makanya disebut ODA, orang dengan HIV AIDS. Berarti dalam satu manusia yang sudah terinfeksi itu dia akan menyandang gelar ini, yang tentunya harapan kawan-kawan kita ODA ini suatu saat nanti akan ditemukan obat untuk menyembuhkan HIV AIDS. Dan tentunya akan lebih banyak memang fokus dari asuhan itu nantinya pada kawan-kawan yang sudah masuk tahap AIDS atau infeksi oportunistiknya. Baik, ini tadi sudah dijelaskan. Saya klarifikasi sedikit. Ketua PKVHI-nya dari 2011 sampai 2015. Dari 2015 sampai sekarang itu jadi penasehatnya. Nanti ketua saya marah nanti. Ya, enggak apa-apa. Kemudian memang aktivitas selain di rumah sakit, kemudian juga aktif di LSM. Kita dari 2004 itu berkegiatan di kelompok dukungan sebaya, namanya Yayasan Lentera Minangkabau. Di mana kawan-kawan yang terinfeksi itu kita kumpulkan bersama, kemudian berkegiatan bersama, kemudian melakukan edukasi, melakukan pendampingan kepada kawan-kawan yang terinfeksi HIV. Sehingga saya banyak belajar dari kawan-kawan yang terinfeksi HIV langsung dengan berbagai latar belakang. Dan itu yang menguatkan kita ketika memberikan materi. Materi yang akan kita bicarakan hari ini selintas nanti kita lihat bagaimana kasus HIV AIDS dan permasalahan yang melingkupinya, kemudian tentu perawatan paliatif dan asuhan perawatan paliatifnya. Kalau dilihat estimasi, jadi di 2020 itu dilakukan estimasi, ini beberapa hal yang disampaikan bahwasanya perkiraan global orang yang terinfeksi HIV itu sebanyak 38 juta dan 25,54 juta sudah mengkonsumsi obat antiretroviral. Jadi artinya ini perkiraan global di tingkat dunia. Kemudian kalau di Indonesia adalah 0,26% pada populasi dewasa dan lebih dari 15 tahun itu terkecuali pada tanah Papua. Jadi di Papua itu dia sudah masuk di populasi meluas. Jadi kalau dari dilihat kasus yang paling tinggi memang ada di DKI, Jawa di sana ya. Tetapi kemudian kalau berdasarkan prevalensi, itu berdasarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang paling tinggi itu ada di Papua. Ini kemudian membantah bahwasannya ini adalah adanya di kota besar. Jadi bukan di kota besar saja. Ini lebih kepada apa saja perilaku berisiko yang ada di sekitar suatu kawasan.
Kemudian hasil pemodelan Asian Epidemic Model itu puncak jumlah ODA itu diproyeksikan tahun 2019. Jadi kalau kita lihat kan proyeksi peningkatan kasusnya juga kita tahu bahwasanya 2019 itu yang paling tinggi. Kemudian di 2020 dan seterusnya itu akan mulai melandai turunnya. Nah, namun untuk angka kasus kesakitan dan kematian itu justru nanti akan tinggi karena kawan-kawan kita yang sudah terinfeksi di 5 tahun yang sebelumnya itu nanti akan ibaratnya sudah sampai masa-masa infeksi oportunistiknya semakin berat nanti di tahun-tahun 2019 ke atas. Jadi itu sehingga nanti ada tantangan-tantangan dalam asuhan yang akan diberikan oleh perawat dan tim kesehatan. Ini seperti ini. Nah, saya ingin menyampaikan selintas saja. Ini adalah tren, ya, tren bagaimana estimasi per subpopulasi. Jadi kalau dilihat di sini, itu ada tren yang cukup menarik yang coba lihat di tanda panah yang saya lihatkan di sini. Saya ambil apa dulu? Betul, panahnya mana? Ya, jadi ini kalau dilihat yang di panah merah ini adalah tren populasi LGBT atau homoseksual yang lebih tinggi. Jadi artinya kalau di tahun 2005 ke belakang itu tren paling tinggi itu adalah dari IDU, injection drug user, kemudian beralih lagi kemudian menjadi heteroseksual sampai dengan 2018, 2017, tetapi mulai peningkatan dari 2000 terutama di 2019 akhir sampai dengan sekarang, itu tren kenaikan kasus itu ada di kelompok LGBT, terutama adalah dari perilaku hubungan homoseksual. Nah, jadi ini tren ini. Jadi ini tentu menyikapi kita bagaimana kemudian kita semua bisa melihat dan bagaimana hal-hal pencegahan yang bisa dilakukan ke depannya. Ya. Dan kalau kelompok-kelompok berisiko tentu sudah diketahui, ya ada nanti dari PS, pekerja seks, kemudian ada waria, ada nanti LSL, laki-laki seksual dengan laki-laki, kemudian nanti pasangan risti, ada IDU, injection drug user, heteroseksual, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian menjadi topik-topik yang kemudian ketika kita bicara HIV, kita tidak akan terlepas dari komunitas yang menyertainya. Sehingga kemudian itu yang memang harus jadi intens pemikiran kita bersama. Dan ini yang seperti saya katakan, kasusnya seperti ini, dan yang terlaporkan ini belum tentu sebanyak ini, justru lebih banyak yang belum terlaporkan. Ada yang kemudian meninggal saja, kemudian belum sempat didiagnosis, dan lain sebagainya. Kemudian yang jadi permasalahan adalah Bapak Ibu dan kawan-kawan semua tentu menyadari ketika orang sudah terinfeksi HIV, dia harus mengkonsumsi obat antiretroviral, obat ARV itu dia harus diminum seumur hidup, namun dengan punya efek samping yang akut dan kronis, kemudian tantangannya jadi berat. Makanya hari ini tantangan terberat di penanganan kasus HIV/AIDS adalah bagaimana mempertahankan kawan-kawan kita yang terinfeksi HIV itu, dia bisa patuh minum obat. Dan kenyataannya sekarang kita punya LFU itu lost follow up, artinya mereka tidak tahu, tidak ditemukan atau bagaimana, atau dia tidak minum obat antiretroviral lagi, atau dia tidak datang ke pelayanan kesehatan lagi, tidak mengambil obat. Berarti ada sekian banyak, ada sekitar 64.944 yang kejadiannya seperti itu. Dan inilah tantangannya kemudian ini menjadi suatu hal yang jadi perhatian bagi Indonesia untuk bagaimana menangani kasus ini. Dan kalau kita lihat di 3.0 penanggulangan HIV/AIDS itu di targetnya itu kan 2030 ini. Kita terus berpacu dengan upaya-upaya yang selalu dilakukan. Itu 2030 itu diharapkan adalah 3.0 adalah tidak ada zero HIV infection, zero AIDS related death, kemudian zero discrimination. Artinya tidak ada lagi HIV baru yang kita muncul, tidak ada lagi kemudian kasus AIDS yang meninggal, ya, kemudian tidak ada stigma dan diskriminasi. Ini target di tahun 2030, sehingga memang dari hal itulah banyak hal yang dilakukan hari ini. Harusnya harus banyak ini penyuluhan,
Ya, hal-hal seperti ini adalah satu hal yang sangat baik kita melakukan kegiatan-kegiatan ini, karena kalau tidak ada pengetahuan, biasanya kalau di rumah sakit akan muncul stigma dan diskriminasi, membuat odanya akan gangguan psikologis, dan ada dua dampak, bisa dia depresi atau balas sebaliknya, dia akan tularkan saja kepada semua orang. Itu hal-hal yang kemudian menjadi suatu perhatian bagi kita semua. Kemudian tentunya yang sudah terinfeksi harus tahu dia statusnya itu. Karena dari hasil evidence data, penelitian itu menyatakan kalau dia tahu dia terinfeksi HIV, itu dia untuk resiko penularan kepada pasangan atau kepada yang lain itu jauh lebih berkurang. Nah, jadi makanya kita menginisiasi pemeriksaan tes HIV itu pada kelompok-kelompok resti dan memang yang punya kelompok berisiko. Kemudian yang sudah tahu diberikan obat. Obatnya obat antiretroviral. Dan kemudian 90% ODA yang mendapatkan pengobatan itu harapan akhirnya apa? Ada supresi virus. Jadi supresi virus itu adalah undetectable. Tidak terdeteksi virus HIV itu di dalam darah. Berarti dia ada di bawah 1000 kopi. Kalau sudah undetectable berarti untransmisi. Kalau dia sudah tidak patuh minum obat dengan kepatuhan yang tinggi, kemudian dia tidak akan menularkan pada orang lain. Pada fase itu dia boleh menikah, dia boleh punya anak dan lain sebagainya. Sehingga dampak dari hal itulah kemudian menjadikan dia lebih kualitas hidupnya jauh lebih baik. Sedikit saja, dan saya yakin ini sesuatu hal yang sudah selalu disampaikan. Jadi uniknya HIV AIDS itu adalah karena perjalanan virusnya. Kenapa kemudian DBD, rabies, dan lain sebagainya kan sebenarnya virus juga, tetapi kemudian tidak terlalu dalam tanda petik sibuk semua sistem menguasai atau dengan semua sistem harus menyelesaikan pencegahannya. Nah, tetapi di HIV ada hal yang kemudian menjadi perhatian bersama-sama karena memang tidak bisa oleh tenaga kesehatan saja. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, virus HIV itu kan dia menyerang namanya dengan sel CD4. Sel CD4 itu dia adalah bagian dari limfosit T. Limfosit T itu adalah bagian dari leukosit atau sel darah putih. Dia adalah sistem pertahanan tubuh. Ketika virus masuk itu dia akan menempel di reseptor CD4. Kemudian setelah dia menempel di reseptor CD4 dia akan masuk. Virus HIV itu dia dalam bentuk RNA. Jadi ketika dia bentuk RNA sedangkan sel CD4 virus itu dalam bentuk RNA, sedangkan sel CD4 itu dalam bentuk DNA, sehingga dia rubah kode genetiknya. Ketika merubah kode genetik itu, dia harus dibantu nanti oleh enzim namanya reverse transkriptasi. Setelah itu dia menempel dan masuk, kemudian dia rubah kode genetiknya, kemudian dia akan menyatu dengan inti sel CD4. Nah, proses menyatu dengan inti sel CD4 ini dibantu lagi oleh enzim namanya integrase. Kemudian setelah dia menyatu, bahkan dia jadikan nanti sel CD4 tadi menjadi pabrik untuk membuat virus HIV baru. Sehingga dari ketika dia masuk, terus berkembang, terjadi proses replikasi, sehingga kemudian virus HIV ini akan matang dibantu oleh enzim namanya protease, kemudian dia akan matang, kemudian dia akan serang sel CD4 berikutnya. Artinya apa? Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, virus HIV akan terus bereplikasi, menghasilkan virus HIV baru, dan dia akan hancurkan terus sistem pertahanan tubuh. Makanya dari orang HIV menuju AIDS terus dia daya tahan tubuhnya akan turun. Fase itulah yang kemudian terus menghancurkan sel CD4-nya sehingga kemudian imunitas tubuhnya menjadi rendah. Ketika imunitas tubuhnya menjadi rendah, dia tidak bisa melawan virus dan kuman yang masuk berikutnya. Sehingga muncul yang dinamakan dengan infeksi oportunistik. Muncullah TB paru, muncul herpes zoster, muncul oral candidiasis, dan lain sebagainya. Sehingga dampak itu semua akhirnya menurunkan kualitas hidupnya dan dia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, namun uniknya satu, ada fase yang disebut dengan namanya asimptomatik. Apa itu asimptomatik? Fase di mana virus HIV sudah masuk dalam tubuh, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi dia tidak nampak secara gejala fisik. Apa artinya? Ketika virus pertama masuk, dia akan muncul gejala. Mungkin seperti gejala demam atau flu biasa, namun setelah itu, dampak berikutnya adalah dia akan sehat kembali. Dan itu bisa berlangsung 5-7 tahun, bahkan 5-10 tahun. Bisa lebih cepat atau lebih lambat, tergantung nanti dari perilaku hidup sehatnya. Jadi fase inilah yang kemudian terjadi penyebaran. Ada seorang mahasiswa mungkin, kalau dia misalnya ada yang pecandu, dia akan tetap tularkan kepada orang lain. Kalau nanti misalnya dia adalah
Oke, ya. Jadi sehingga nanti dampak berikutnya adalah karena memang dia asimptomatik tidak dikenal sehingga bisa menularkan pada orang. Kalau satu orang PSK saja dalam satu hari dia bisa melayani 3 orang, berarti dalam 1 bulan dia melayani sekitar 90 orang. Kalau satu orang yang datang itu dia punya istri atau di rumahnya istrinya juga punya faktor risiko. Saya selalu membuatkan satu skema, satu orang yang berisiko melakukan hubungan seksual dengan PSK, dari satu orang PSK itu bisa berisiko menularkan sebanyak 300 orang. Dari 300 orang yang datang dalam 1 bulan itu, itu bisa kemudian dia menularkan kepada istri-istrinya. Anggap saja yang datang itu 50%-nya sudah berkeluarga. Ada 150. Berarti 300 tambah 150 adalah sebanyak 450. Anggap saja ada kelahiran yang berisiko terinfeksi HIV 50 saja. Berarti dari satu perilaku hubungan seksual dengan seorang PSK ada perilaku hubungan itu akan berdampak terhadap risiko 500 kejadian terinfeksi HIV yang kemudian tidak terdeteksi karena ada fase asimptomatik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sehingga memang penekanannya itu membuat memang harus perhatian kepada kita semua. Ini tadi di perjalanan tadi. Saya sudah jelaskan ada periode-periodenya sehingga kemudian inilah yang kemudian kita inisiasi. Kalau ada orang berperilaku berisiko dalam tanda petik pecandu narkotika, pernah melakukan hubungan seksual, baik itu laki-laki dengan perempuan, berarti apa? Diinisiasi dia untuk tes HIV. Agar dia tahu dia terinfeksi, dia bertanggung jawab kalau dia memang terinfeksi HIV, tidak menularkan kepada orang lain, dan tentunya perilaku hidup sehat untuk berikutnya. Seperti ini yang saya gambarkan. Ini klien kita dirawat di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang tahun 2008. Oh, bukan, sorry. Ini 2005, ya. Di 2005 seperti ini, karena memang pelayanan kita masih kurang bagus seperti ini. Ini kalau dilihat seperti ini orang udah tahu nih, masuk rumah sakit dengan kondisi seperti ini orang udah tahu ini adalah dia infeksi oportunistik sudah muncul, berat badannya turun drastis, wasting syndrome muncul, oral candidasisnya terlihat, kemudian nanti ada needle track. Kalau di pengkajian fisik kita akan terlihat nanti bekas jarum suntik disuntikkan di lengannya itu banyak, sehingga kemudian kita bisa langsung tes. Kita tahu kemudian hasilnya dia terinfeksi HIV/AIDS, kemudian sudah meninggal. 2 minggu dirawat kemudian meninggal. Tetapi coba lihat sebaliknya, kalau orang yang HIV positif dengan kondisi yang masih bagus seperti si ini, si Petri, sorry tertutup. Ya, jadi ini dia. Bahkan dia menjadi cover majalah, dia terinfeksi HIV dari lahir dari ibunya. Siapa yang akan bisa menyangka dia terinfeksi HIV? Wajahnya masih cantik, dia masih sehat dan lain sebagainya. Jadi itulah gambaran kondisi fisik orang yang terinfeksi HIV dengan yang sudah masuk ke tahap AIDS, sehingga memang perlu tantangan bagi kita semua untuk menjangkau kelompok-kelompok berisiko. Nah, ini perjalanan tadi, sehingga dalam tahap berikutnya akan muncullah dia masuk ke tahap AIDS. Di tahap AIDS itu akan muncullah beberapa infeksi oportunistik. Yang ingin saya sampaikan, ketika CD4 semakin rendah, itu akan infeksi oportunistiknya akan semakin parah. Makanya ketika kita merawat pasien HIV/AIDS, selalu kita motivasi dengan kawan-kawan itu, ayo tetap terus minum obat dengan perilaku hidup yang sehat, pola makan yang bagus dan segala macam. Kenapa? Karena peningkatan sel CD4 saja 10 ataupun 50 itu akan berarti sekali untuk munculnya infeksi oportunistik. Jadi semakin rendah IO-nya, semakin merendah CD4-nya, IO-nya akan semakin berat. Nah, makanya banyak kawan-kawan yang kemudian, Pak Al, saya sudah makan sebanyak ini, sudah minum obat ARV, tapi kok CD4 saya naiknya cuma sedikit, nggak apa-apa. Berarti ada progres untuk naik. Nah, ketika itu terjadi, itu nanti infeksi oportunistiknya akan berkurang. Jadi ini kaitannya terkait dengan hal itu. Nah, dan karena memang kita bicara, ini kemudian obat ARV ini baru meningkatkan kualitas hidup. Nah, tetapi dalam konteksnya banyak teman-teman kita hari ini yang sudah minum obat antiretroviral, saya sudah merawat dan sudah bersama-sama dengan kawan-kawan ini sampai 20 tahun sudah minum obat antiretroviral. Namun obat untuk membunuhnya belum ada. Nah, sehingga memang kemudian ada pendekatan kita di HIV/AIDS dianggap sebagai perawatan paliatif yang non-kanker atau non-keganasan. Nah, ini dia. Ya, di mana perawatan paliatif itu adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka yang menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak kasus
terkait dengan HIV/AIDS yang kemudian berujung kepada kematian. Dan tentunya karena memang belum ada satu obat pun yang saat ini untuk bisa membunuh virus itu, sehingga memang kita adalah bagaimana menginisiasi meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Kemudian apalagi mencegah dan mengurangi penderitaan dengan cara identifikasi awal, penilaian yang benar, pengobatan nyeri, masalah lain baik fisik, psikologis, dan spiritual. Artinya ini komponen-komponen yang kemudian kita terus kuatkan. Karena apa? Nyeri akan selalu mengitari kepada kawan-kawan ini dengan berbagai infeksi oportunistik yang muncul. Tentu belum lagi masalah fisik dan psikologis, psikososial, ada stigma dan diskriminasi, ada nanti masalah ekonomi, ada nanti masalah spiritual dan lain sebagainya. Dan mengatasi masalah juga di luar gejala fisik yang tentunya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh tenaga kesehatan saja. Makanya saya selalu sama dengan Pak Mis Sutarno, itu saya juga di PKVHI, Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia, penguatan psikologis kita lakukan konseling, kemudian penguatan lainnya adalah adanya dukungan keluarga, ada dukungan kelompok sebaya. Sehingga pendekatan-pendekatan kawan-kawan ini yang kemudian mensupport itu akan sangat berarti. Sehingga makanya pendekatan tim perlu dilakukan di sini. Dan perawatan paliatif itu diperlukan untuk berbagai penyakit kronis, diantaranya juga adalah pasien dengan sudah masuk tahap AIDS. Kemudian ini perawatan paliatif itu adalah segala bentuk perawatan atau pengobatan yang berfokus pada mengurangi keparahan gejala penyakit. Nah, ini tujuannya adalah ini mencegah dan meringankan penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kita lihat ujung-ujungnya kualitas hidup, quality of life. Kalau masalah nyawa itu kan sudah ada ketentuannya, tanggal, hari, jam. Nah, tinggal berbicara kalau orang yang sudah minum obat antiretroviral, kemudian ditata dengan semua komponen tim yang bekerja bagi mereka, mungkin dia akan melewati hidupnya dengan kualitas yang lebih baik. Mungkin dia kalau dalam tanda petik ada jadwalnya misalnya 10 tahun, dia akan melewati mungkin 9 tahun itu dengan berkualitas, dia bisa punya anak, dia bisa membesarkan anak, mendidik anak, bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada fase kemudian 6 bulan terakhir kemudian dia sakit-sakit. Tapi kalau tidak dikawal dia dengan perawatan paliatif, mungkin saja hari demi harinya akan banyak dia terkait dengan perawatan terkait dengan lama nanti fase dirawatnya di rumah sakit, sehingga kualitasnya jadi rendah. Kemudian apa tujuan perawatan paliatif? Menghilangkan nyeri, ya itu jelas. Kemudian menghilangkan berbagai gejala infeksi sakit seperti batuk, panas, nausea, kemudian diare, gatal pada kulit, dan ini semua ada di infeksi oportunistik yang menyertai. Karena kalau kita bicara diarenya diare kronis pada IO, pada infeksi oportunistik. Kalau bicara batuk biasanya diiringi pada pasien TB. Karena memang pasien infeksi oportunistik terbanyak pada ODA, orang dengan HIV/AIDS adalah TB. Sehingga kemudian inilah kemudian bagaimana kita menguatkan, menghilangkan gejala-gejala ini ketika perawatan paliatif. Dan hidup berkualitas meliputi fisik, psikososial, dan spiritual. Dan tentunya adanya dukungan kepada pasien dan keluarga. Karena memang tidak gampang menghadapi situasi ini. Mungkin kawan-kawan saja kalau jangankan untuk terinfeksi HIV, untuk tes HIV saja mungkin luar biasa ketakutannya. Dan tentu dengan stigma dan diskriminasi yang masih kuat. Dan apa prinsip-prinsip kita dalam perawatan paliatif? Nah, yang pertama adalah anggap kematian itu sebagai proses normal. Karena memang semua kita akan melaluinya. Ya. Kemudian memberikan bantuan dari gejala termasuk rasa sakit. Menegaskan kehidupan dan tidak mempercepat atau menunda kematian. Jadi apakah euthanasia atau nanti bunuh diri dan segala macam, itu sesuatu hal yang kemudian kita harus kuatkan, karena walau bagaimanapun penderitaan yang dirasakan oleh kawan-kawan yang terinfeksi HIV, kita harus kawal, jangan sampai dia kemudian mengakhiri kehidupan. Kemudian mendukung perawatan pasien holistik dan meningkatkan kualitas hidupnya, dan tentunya tawarkan dukungan kepada pasien untuk hidup seaktif mungkin sampai mati. Nah, kita merasakan kawan-kawan yang kemudian terinfeksi HIV, kalau kita di Rumah Sakit M. Jamil Padang, Sumatera Barat ini, kita support mereka, kemudian dirawat, kemudian setelah, kalau saya bahasanya, alumni rumah sakit ini langsung kita himpun mereka, langsung mereka digabungkan ke kelompok dukungan sebaya. Di sana mereka berkreasi, mereka mendapatkan ilmu, memberikan dukungan kepada orang lain. Di eviden beberapa penelitian teman-teman saat ini, kawan-kawan yang hidup dalam kelompok dukungan sebaya, kualitas hidupnya jauh lebih baik.
Nah, kalau masalah umur kan masalah itu, tapi kenyataannya umur mereka lebih panjang yang saya lihat ketimbang yang kemudian mereka hidup tidak berkelompok, tidak dengan adanya sentuhan dukungan sebaya, sehingga kemudian ini yang kemudian kita harus kuatkan bersama-sama. Dan tentunya tawarkan dukungan kepada keluarga selama pasien sakit dan dalam duka mereka sendiri. Tidak banyak memang ada kelompok. Yang ada itu kebanyakan adalah kelompok dukungan sebaya yang terinfeksi HIV. Nah, kita kalau di Lentera itu kita bangun adalah termasuk ibu-ibu atau keluarga yang punya anak yang terinfeksi HIV. Karena yang bisa mensupport ibu-ibu yang punya anak, itu ibu-ibu juga yang punya anak. Jadi kita rangkul pula mereka, kemudian mereka juga yang mensupport. Ketika ada anak yang terinfeksi, ibunya juga akan disupport oleh ibu yang punya anak yang terinfeksi. Sehingga akhirnya kekuatan itu terus semakin berlimpah, mereka semakin percaya diri, yang memberikan support merasa berharga, merasa berkualitas, dan kemudian berdampak secara keseluruhan kebaikan-kebaikan yang muncul. Dan pada ODA sendiri kualitasnya akan jauh lebih baik. Dan kenapa penting palliative care ini? Jadi banyak sebenarnya ini kan pada neoplasma ganas dan penyakit HIV itu adalah kondisi yang paling membutuhkan perawatan paliatif. Ini dari evidennya. Jadi memang karena apa? Karena begitu banyak faktor yang menyertainya. Nah, kalau kita bicara kanker, itu udah jelas. Orang langsung stigma, wah ini parah nih. Stigmanya jelek nih, nggak lama lagi nih. Jadi semua orang tertanam kalau sudah kanker, itu dia. Kalau HIV juga begitu, nggak ada obatnya itu, ditambah lagi dengan efek stigma dan diskriminasi. Artinya kemudian itu membuat dia berlapis-lapis permasalahannya, sehingga kemudian perlulah dia membutuhkan perawatan paliatif. Kemudian penderitaan umum, multidimensi, dan parah di antara orang hidup dengan kanker atau dengan HIV/AIDS dan pengasuh mereka. Pengasuh mereka itu bisa kelompok dukungannya atau juga bisa orang tuanya atau nanti perawatnya. Perlunya pengembangan alat penilaian klinis yang optimal dan layanan perawatan paliatif untuk populasi ini. Artinya apa? HIV/AIDS sudah harus selalu diperhatikan. Menangani kasus HIV/AIDS tidak hanya bicara di rumah sakit saja. Selesai di rumah sakit kemudian pulangkan, nggak begitu. Dia harus kontrol 1 kali sebulan untuk mengambil obat antiretroviral. Kita harus pastikan dia minum obat tiap hari di rumahnya, di jam yang sama, di waktu yang tepat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sehingga kepatuhan itu mempengaruhi semua sistem harus bergerak semua. Sehingga pentinglah perawatan paliatif ini. Sehingga inilah dukungan-dukungan ini yang kemudian harus menguatkan kawan-kawan yang terinfeksi HIV. Dan tentunya ini sangat kompleks, biopsikososial dan spiritual dan kultural, sehingga butuh perawatan paliatif. Dan yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup ODA itu sendiri. Nah, filosofinya udah jelas, ya, bahwasannya meyakini bahwa setiap orang mempunyai hak diobati, meninggal secara bermartabat, mengurangi rasa nyeri, dan pemenuhan kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Kalau tambahan berikutnya, walaupun besok dia akan meninggal. Jadi artinya apa? Ini harus dipenuhi. Walaupun dalam tanda petik kemungkinan besar dia meninggal besok, katakan dia dengan infeksi oportunistik yang cukup berat, toksoplasmosis, kemudian tambah nanti dengan pemberat-pemberat yang lain, penurunan kesadaran dan lain sebagainya misalnya, tetap dia harus mendapatkan hal ini. Jadi itulah filosofi-filosofi yang ada di perawatan paliatif. Dan tentunya ini harus bertujuan meningkatkan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan itu nanti memenuhi kebutuhan tetap fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, kemudian bagaimana dengan pengkajiannya? Karena kita bicara diagnosis, tentu ada asuhan keperawatannya, ada asesmen, ada nanti NCP, perencanaan, implementasi. Saya ingin menyampaikan saja begini. Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS, terutama yang sudah masuk tahap AIDS yang muncul infeksi oportunistik, asuhan keperawatannya hampir sama dengan asuhan keperawatan yang lain, tergantung infeksi oportunistik yang menyertainya. Jadi artinya apa? Kalau yang menyertainya adalah TB, berarti akan fokus ke TB-nya. Tambah dengan komponen nanti peningkatan daya tahan tubuh dan mungkin regimen terapi terkait dengan pemberian obat antiretroviral. Itu arahnya. Jadi kemudian inilah yang kemudian menguatkan kita bahwasannya dalam memberikan ini. Nah, ini nanti kalau kita lihat di 3S, SDKI, SIKI, 3S ya,
Ini dia, bisa nanti akan munculnya di nyeri akut, ada distress spiritual, ada kesiapan peningkatan coping keluarga, ada bersihan jalan nafas, ada gangguan pertukaran gas, diare, ansitas, dan begitu banyak lainnya. Tapi artinya apa? Apakah ini tidak muncul pada penyakit lain? Tetap. Nah, jadi artinya ini lebih kepada infeksi oportunistik yang menyertai. Ketika bicara infeksi oportunistiknya TB, tentu akan bicara nanti bagaimana bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian ketika bicara nanti dia diare kronis, tentu ada risiko defisit nutrisi manajemen nutrisi, defisit risiko nutrisi dan lain sebagainya. Dan hal inilah kemudian dikembangkan bagaimana penata laksanaannya sehingga mahasiswa nanti tentu akan mengacu ke hal yang demikian. Apa prioritas keperawatan kita? Kalau dilihat dari sekian banyak prioritas itu tidak satupun yang kemudian melihat kesembuhan. Tetapi yang bicara adalah mencegah infeksi, karena kita tahu ketika CD4-nya rendah, kemudian dia akan imunodefisiensi, dia akan punya risiko lebih tinggi untuk terinfeksi, sehingga tolong ditingkatkan. Berarti program kalau di rumah sakit pencegahan penularan infeksinya akan sangat tinggi di sana untuk mengatasinya. Kemudian mempertahankan homeostatis, mengusahakan kenyamanan, kemudian memberikan penyesuaian psikososial, dan yang paling penting juga adalah memberikan informasi mengenai proses penyakit, prognosis, dan kebutuhan perawatan. Artinya apa? Di asuhan keperawatan ketika ada di rumah sakit, ini sudah harus selesai dulu ini. Ini diberikan. Penguatan-penguatan ini kemudian inilah yang kemudian akan dia bisa meningkatkan kualitasnya dan kemudian dia bisa lebih kuat ketika dia sampai di rumah nantinya. Dan sedikit juga terkait dengan hal itu tentu ada menjaga kepatuhan obat antiretroviral. Nah, Pak Moderator tolong ingatkan waktu saya. Yang ingin saya sampaikan adalah obat antiretroviral itu diberikan dengan kepatuhan yang tinggi, dengan harus jam tepat waktunya. Kalau jam 9 pagi ya betul-betul jam 9 teng, jam 9 kurang 5 sudah ke dapur, kemudian jam 9 kurang 3 menit sudah ada di gelas, jam 9 pas, kemudian obat diminum. Kemudian jam 9 malam juga begitu. 2 kali sehari, 3 golongan obat, ada yang sudah bentuk dalam satu kombinasi, satu saja, ada yang masih banyak itu masih 2 kali, pagi dan malam dan lain sebagainya, tergantung jadwal pemberiannya. Dengan efek samping akut, dengan efek samping kronis, artinya, dan bahkan tidak untuk menyembuhkan. Inilah yang kemudian tantangan terbesar bagaimana menjaga kepatuhannya. Sehingga tentu ini tugas kita. Tidak bisa kemudian ini ketika pulang udah goodbye, silahkan pulang ke rumahnya, tapi dia belum kuat terkait dengan pemberian obatnya dan lain sebagainya. Nah, ini coba dilihat bagaimana begitu banyak literatur. ODA ini masih berjuang untuk memenuhi ART karena berbagai tantangan. Masih ada stres akibat aktivitas sehari-hari, masih ada kelupaan, masih ada gangguan penyalahgunaan nafsa, adanya stigma dari eksternal, adanya efek samping dari obat itu sendiri. Ini dari penelitian ini. Kemudian ada lagi namanya antiretroviral treatment interruption. Selama wabah COVID-19 ini terjadi di beberapa tempat, dia tidak bisa ngambil obat. Sudah yang patuh pun sekarang mereka di lockdown, kemudian akses tidak ada dan lain sebagainya. Dan itu banyak terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Saya sekarang lagi melakukan penelitian di Rumah Sakit M. Jamil dan itu sudah terungkap beberapa data kasus kita. Selama pandemi ini mereka nggak bisa ngambil obat. Sebenarnya pelayanan ada, tapi akses ke sini terganggu dan segala macam, ketakutan luar biasa ke rumah sakit, sehingga akhirnya mereka nggak minum obat. Jatuh dia, kepatuhannya jadi terganggu. Kalau dia nggak patuh, dia akan pindah ke lini ke berikutnya. Efek sampingnya lebih berat. Kalau dia nggak patuh juga di lini 2, dia harus ambil nanti lini 3. Lini 3 ada di luar negeri, dia harus bayar. Dan itu siapa? Itu semua harus dikawal dan disupport oleh semua sistem, termasuk perawat, kemudian masuk komunitas yang harus mengawal hal ini. Belum lagi ada peningkatan beban psikososial yang berasal dari stres dan isolasi. Belum ada hari ini yang begitu, mohon maaf, saya harus sampaikan, perawat pun dalam tanda petik, sampai hari ini tidak juga dalam suatu hal yang kemudian mau mengambil merawat pasien HIV, kalau boleh memilih, pilihlah yang lain. Kan gitu, banyak hal yang kemudian terjadi seperti itu. Nah, sehingga tantangan-tantangan inilah yang kemudian muncullah adanya stigma dan diskriminasi. Tapi belakangan walaupun sudah banyak perawat-perawat yang peduli, sudah ada perhimpunan konselornya, itu kemudian mulai bergeser.
Nah, tapi kita menghimbau semuanya harus paham. Satu hal saja, ketika kita paham terkait dengan penularannya, bahwasannya penularan itu hanya 4 cairan saja, darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu, clear. Tidak ada perlu ketakutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali kalau kita melakukan hubungan seksual, ya berisiko. Kemudian ini jumlah ODA. Jadi angka LTFU-nya meningkat di hampir beberapa negara. Nah, jadi artinya ini tantangan-tantangan yang kemudian kita harus support bersama-sama. Dan bagaimana perkembangan obat antiretroviral ini di Indonesia? Nah, ini dia. Kalau dulu kita selalu harus tanya CD4. Berapa CD4-nya? Oh, di bawah 200. Oke, di bawah 200 masuk ARV. Itu tahun 2004. Kemudian di 2007 di bawah 350 tanpa ada gejala dia masuk. Kemudian sekarang mulai dari 2018 itu namanya SUFA. Sudah ada semua orang terinfeksi HIV langsung mulai langsung mulai obat antiretroviral. Bayangkan artinya apa? Kita sudah harus menjaga kepatuhan minum obat ketika dia ketahui terinfeksi HIV. Dan tantangannya akan semakin berat dan akan semakin banyak. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana sirkulasinya. Ketika dia masuk tadi, apa peran obat? Tadi ada 3 enzim, ada reverse transkriptase, ada integrase, kemudian ada protease. 3 enzim tadi dihambat oleh obat antiretroviral. Ketika obat antiretroviral masuk, dia hambat semua enzim-enzim yang membantu proses replikasi virus HIV. Artinya apa? Proses pemberian obat antiretroviral akan menghentikan penambahan jumlah virus HIV, bukan membunuh. Tetapi dampaknya apa? Kita tahu benar orang yang terinfeksi HIV, CD4-nya dihancurkan, tapi ketika dia sudah minum obat antiretroviral, tidak ada lagi penghancuran itu. Sel CD4-nya tetap ada. Sel CD4 tetap diproduksi dengan produksi stem cell, produksi sel darah merah, sel CD4 akan terus diproduksi. Makanya orang yang minum obat antiretroviral, sel CD4 akan naik. Sistem pertahanan tubuh akan bagus. Ketika sistem pertahanan tubuhnya akan baik, dia akan melawan kuman virus yang masuk. Berarti apa? Infeksi oportunistik berkurang. Apalagi resiko infeksinya akan berkurang. Kemudian kalau dia patuh terus, maka akan muncul nanti untransmisi, kemudian undetectable. Tidak terdeteksi berarti tidak ada resiko penularan. Pada waktu itulah kualitas hidupnya akan sangat baik sekali. Jadi ini penjelasannya, sehingga memang ini pengawalan kita nanti terkait dengan diagnosa yang berhubungan dengan regimen penyakit. Nah, ini seperti ini. Ini misalnya satu orang yang sama, dia di Maret 2003. Kemudian 2004 seperti ini kondisinya. Ini karena dia minum obat antiretroviral. Ini bahkan di Cak Gareng ini, Oda yang bisa jalan kaki seluruh keliling Indonesia. Waktu di Sumbar dia singgah di tempat kita, kemudian sampai ke beberapa kota di Padang ini dia, di Sumatera Barat ini dia telusuri. Artinya apa? Bicara HIV hari ini, kalau bicara HIV sudah minum obat antiretroviral, kualitas hidup sudah bagus dan dia akan hidup seperti normal lagi. Bedanya cuma satu saja, dia harus rutin minum obat, tapi dengan kepatuhan yang tinggi. Inilah yang pengawalan kita di paliatif terkait dengan penguatan pemberian obat antiretroviral. Ini saya sudah jelaskan. Mohon maaf, waktunya kurang 10 menit. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Dan tentunya karena kita bicara ada nyeri dan lain sebagainya, akan ada norm farmakologis, ya, akan banyak. Ada nanti, silahkan mempelajarinya, ada nanti kegiatan-kegiatan non farmakologis, bisa nanti akupuntur, akupresur. Kalau kita mungkin akupresur, penekanan, beda akupuntur dengan akupresur, titiknya sama. Tapi kalau akupuntur itu dengan jarum, kalau ini dengan titik-titik yang bisa di keperawatan sudah banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan akupresur. Bisa kemudian prana dan lain sebagainya. Ini kemudian jangan lupa dengan tentunya dengan beribadah, itu juga akan menguatkan. Karena apa? Karena memang secara psikologis dia terganggu, ya. Banyak komplikasi psikiatri yang terjadi pada Oda. Kemudian ada lagi namanya, istilahnya kalau penelitian kita di sini namanya thanatophobia, ketakutan terhadap kematian. Ini fenomena yang kita temukan. Saya sering berkumpul dengan kawan-kawan Oda, kemudian ketakutan terbesar mereka adalah kematian. Beda sekali ketakutannya dengan kita. Kenapa? Karena dia baru kemarin loh, Daal, kita kumpul-kumpul di sini, ada 5 orang, 7 orang. 2 minggu kemudian hilang satu temannya. Fotonya digantung, ditaruh di sana. Jadi kehilangan mendadak yang menurut mereka kemudian menjadi ketakutan. Dan itu tentunya akan mempengaruhi secara psikologis yang memang perlu perhatian kita semua. Makanya ada sentuhan. Ada sentuhan psikologis, lakukan konseling.
Nah, saya masih menyampaikan dengan Pak Sutarno, kita pernah sama-sama di TOT di nasional juga, bahwasannya memang saat ini konseling itu sangat paling banyak konselor itu adalah di perawat. Dan kalau ditanya ke kawan-kawan yang klien kita, yang paling bagus merasakan konseling itu adalah dari perawat juga. Nah, karena pola pendekatan satu, kemudian pola komunikasi menyampaikan. Pendekatan kita lebih sangat bisa diterima oleh kawan-kawan. Sehingga silakan adik-adik semua yang berminat nanti akan menjadi seorang konselor, dilatih, konselor VCT namanya, bukan konselor profesional berdasarkan keilmuan, tetapi ini namanya konselor dilatih, kemudian dia hanya khusus untuk pasien HIV/AIDS. Dan ini inti segalanya sebagai penguatan pada kawan-kawan yang terinfeksi HIV. Dan tentunya ada bagaimana penguatan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang tentunya bisa dengan penguatan spiritual, agama, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita mensupport. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tesis saya dulu. Waktu di UI, ini ada satu kelompok diberikan kepatuhan minum obat, satu lagi kelompok diberikan kepatuhan minum obat ditambah dengan konseling spiritual agama Islam. Jadi memang agama Islam, pemberian konseling spiritual, pendekatan agama sangat baik di preventif, kemudian di rehabilitatif. Terbukti kawan-kawan yang diberikan penguatan-penguatan agama juga kemudian kepatuhan minum obatnya jauh lebih tinggi. Dan ketika kita lihat karakteristiknya, kawan-kawan yang kemudian terinfeksi HIV pun lebih banyak yang kemudian penerapan nilai religiositasnya rendah. Sehingga kemudian penguatan spiritual akan sangat penting bagi kita semua. Termasuk ODA. Dan jangan lupakan kelompok dukungan sebaya. Saya sampaikan, saya ceramah 2 jam. Saya menyampaikan penyuluhan ke kawan-kawan yang terinfeksi HIV, yang sedang dirawat di rumah sakit, 2 jam. Datang teman saya yang satu yang kelompok dukungan sebaya tinggal bilang, Adinda, saya pernah dirawat di samping ini dulu. Lihat kondisi saya hari ini. Itu lebih kuat dengan tampilan personal 2 menit dia ngomong daripada saya ngasih 2 jam tadi. Kenapa? Kelompok dukungan sebaya dia masuk secara psikologisnya, masuk secara dia pernah merasakan dalam posisi itu, sehingga pendekatannya luar biasa. Ayo libatkan kawan-kawan kelompok dukungan sebaya, karena dengan keberdayaan semua pihak, terus kawan-kawan ini akan membuat kualitasnya jauh lebih baik. Ini beberapa penelitian juga terkait dengan hal itu. Jadi ini kita semua yakin, kawan-kawan semua, mahasiswa semua punya potensi yang besar untuk bagaimana AIDS ini bisa dicapai 3.0 pada tahun 2030, tentu dengan semua komponen yang ada. Jangan pernah menstigma kawan-kawan yang terinfeksi HIV. Justru sebaliknya, saat inilah kita memberikan dukungan yang maksimal, kita berikan support sepenuhnya, karena mereka butuh dukungan itu. Semua orang butuh dukungan, apalagi ketika dia terinfeksi, kita harus support. Dan tentunya inilah yang kemudian akan diingat dia selalu. Saya selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang terinfeksi HIV, hal-hal yang kemudian selama ini ada satu hal yang dalam hidup ini yang mungkin saya tidak tahu, saya harus bagi dengan kawan-kawan semua. Ketika apapun masalah yang saya rasakan dalam kehidupan, ketika saya ketemu dengan kawan-kawan di kelompok dukungan sebaya, nggak ada masalah saya itu apa-apanya. Karena begitu banyak masalah mereka yang kemudian harus kita harus dengarkan, jadi artinya apa? Masalah lain itu kecil jadinya. Itu hikmah yang saya selalu ambil, kemudian saya harus bersyukur. Wah, belum apa-apa loh masalah saya. Banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan, kemudian mereka bisa berdaya, mereka kuat kembali, kemudian bahkan mereka menguatkan semuanya. Inilah hal-hal yang kemudian menjadi tujuan dari perawatan paliatif itu sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kalau ada nanti diskusi, kita silakan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Alfitri atas penyampaian materinya. Baik hadirin sekalian, juga tadi pemaparan materi dari materi kedua kita dengan topik yang sangat menarik mengenai asuhan keperawatan paliatif pada pasien ODA, bahwa kita tahu gangguan kecemasan klinis ini dapat mempengaruhi sekali untuk hasil kesehatan terkait dengan kepatuhan pasien ODA untuk pengobatan ARV, pemanfaatan mereka terhadap pelayanan kesehatan, dan juga kualitas hidup pada pasien ODA sendiri. Di sini kita tahu bahwa perawat mempunyai andil yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, meliputi secara fisik, psikologisnya, sosial, spiritualnya, dan adanya dukungan-dukungan, baik dukungan sebaya kepada pasien dan keluarganya. Baik hadirin yang saya hormati, mungkin para audien yang belum sempat mengajukan pertanyaan, kita persilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Langsung saja kita akan memasuki sesi
diskusi tanya jawab ya, Mas Alfitri. Ya, baik, kita akan mulai untuk diskusinya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Mohon izin, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan ini muncul dari, nah, saya bacakan dulu. Dari Miftahul Janah, dari Sarjana Terapan Kabupaten Malang. Mohon izin Bapak, dikatakan bahwa seorang yang menderita HIV harus rutin minum obat. Apakah obat yang dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping dan tidak berpotensi menimbulkan atau meningkatkan risiko penyakit komplikasi lainnya terhadap pasien-pasien yang mengalami HIV? Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Tadi Saudari Miftahul Janah. Ya, jadi obat antiretroviral itu tidak gampang meminum obatnya. Nah, jadi ini tantangannya. Obat antiretroviral itu punya efek samping akut dan kronis. Di obat efek samping akutnya saja, itu ketika minum obat pertama kali, kalau nanti banyak kecenderungan bisa muncul namanya sindrom Stevens-Johnson. Itu alergi obat semua. Jadi kulitnya akan bisa melepuh. Kemudian begitu banyak komplikasi akut lainnya. Bisa kemudian ada anemia dan lain sebagainya. Jadi di setiap obat itu obat itu ada 3 golongan. Golongan NRTI, kemudian golongan NNRTI, kemudian golongan protease inhibitor. Semua obat itu dia punya efek samping. Hampir rata-rata punya efek samping. Nah, namun dalam pemberiannya ini memang tanggung jawabnya adalah kewenangannya adalah dari dokter. Itu dia akan memperhatikan mana efek samping yang akan berdampak kepada pasien. Misal kalau pasien masuk dengan anemia, dia tidak akan diberikan nanti zidofudin karena dia akan menimbulkan anemia. Kalau dia pasien dengan TB, dia akan nggak diberikan dengan neviral karena neviral akan mengganggu nanti kerja nevirapin obat rifampicin obat TB. Nah, jadi artinya ini akan muncul akut dan kronis. Itu baru akut, belum lagi kronis. Kronisnya dalam tahap lanjut bisa nanti muncul gangguan pada hepar, bisa gangguan pada ginjal. Tapi saat ini inilah pilihannya. Ini pilihannya, namun dalam perjalanannya ini obat akan diseling, artinya dokter akan memberikan. Kalau muncul efek samping ini akan disupport dengan ini. Nah, tinggal kemudian kalau dia patuh, harapannya adalah tidak terjadi resisten. Jadi artinya apakah punya efek samping akut dan kronis? Punya, berat bahkan. Justru itulah makanya tantangannya kemudian bagaimana mempertahankan obatnya ini semakin tinggi tantangan kita semua. Jadi cuma beberapa kawan-kawan yang sudah minum obat ini dengan kepatuhan yang tinggi, mereka bagus-bagus saja. Walaupun di awal-awal, biasanya di awal-awal terutama di 1 bulan sampai 6 bulan pertama itu pemantauannya ketat. Setelah itu mereka beradaptasi, tinggal asal dia patuh, mudah-mudahan tidak muncul lagi resisten dan lain sebagainya. Itu Pak Moderator. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Saya akan bacakan di Bapak. Ini pertanyaan dari Saudara Rifki Holbi dari Poltekkes Komunitas Malang. Bapak, salah satu hambatan atau tantangan pelayanan perawatan paliatif HIV/AIDS adalah adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Stigma tidak hanya dilakukan pada masyarakat awam yang memiliki pengetahuan kurang tentang HIV/AIDS, tapi juga dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan masyarakat awam. Nah, hal ini menimbulkan sikap-sikap tidak profesional atau kurang profesional yang dilakukan oleh tenaga medis, salah satunya mungkin dari perawat. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut ya Pak, agar perawatan paliatif ini pada HIV/AIDS tetap berjalan dengan baik? Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Jadi hal yang pertama, stigma dan diskriminasi jadi masalah yang kemudian mempengaruhi psikologis Oda, itu jelas clear. Kemudian tentunya hal yang pertama yang harus dipahami adalah harus meningkatkan pengetahuan. Banyak kalau di masyarakat, saya belum sebut ini tenaga kesehatan, banyak di masyarakat dulu bahkan dari jejak kakinya Oda saja bisa menularkan virus HIV. Dari patahan rambut bisa menularkan virus HIV. Itu tahun 2004 itu. Nah, saya masih merasakan, saya berbagi kepada kawan-kawan semua, adik-adik semua, 2004, saya tidak sebutkan rumah sakitnya, dirawat di salah satu Oda di satu rumah sakit, yang memberikan makanan itu
gizinya itu menaruh di lantai, kemudian mendorongnya. Pak, makan Pak. Begitu dia melempar, kemudian dia lari. Itu 2004 kejadian. Kemudian bahkan, mohon maaf, ada di satu rumah sakit meninggalnya Oda itu tidak diketahui oleh siapa-siapa. Paginya udah ketemu saja sudah dalam kondisi yang menjadi mayat. Artinya apa? Begitu tingginya stigma yang kemudian berdampak terhadap asuhan yang tidak kompeten dan memang boleh dikatakan melanggar HAM dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan. Kita harus paham betul bahwasanya bahwa HIV itu hanya bisa ditularkan melalui darah, air, mani, cairan vagina, air susu ibu. Clear. Apakah dia dirawat di ruang isolasi? Nggak perlu. Dia dirawat di ruang yang biasa. Apakah dalam keseharian ini ada kemungkinan risiko terinfeksi ke semua orang? Ada, itu cuma satu dari darah. Kalau darahnya muncrat ke tangan kita, dan ada lagi risiko penularan itu harus ada risiko namanya EC. Exit, kemudian survival, sufficient, dan enter. Ketika darahnya muncrat ke tangan kita, tidak ada luka juga, tidak bisa masuk. Artinya apa? Tidak segampang itu. Yang mestinya lebih takut kita adalah hepatitis B, hepatitis C. Penularannya 200 kali lebih tinggi daripada HIV. Artinya kalau HIV mungkin 2 kali lebih tinggi daripada itu. Nah, sehingga stigma inilah yang kemudian membuat down psikologis Oda. Oke, kemudian pertanyaan gimana Pak di pelayanan kesehatan? Mereka sudah mendapatkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, satu. Yang kedua, stigma yang dilakukan oleh tenaga kesehatan banyak kepada terkait dengan masalah sosialnya. Dalam tanda identiknya, tentu ya, dia kan itu kepecandu. Tentu iya, dia kan itu. Dan bla 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 bla. Apakah Bapak Ibu dan kawan-kawan semua pernah ketemu dengan anak-anak yang sakit, kemudian dia terinfeksi HIV, tumbuh kembangnya terganggu, dan kemudian kita rawat? Apakah akan distigma? Apakah ibu-ibu pernah melihat seorang perempuan cantik, kemudian juga kondisi masih muda, kemudian ditinggal oleh suaminya, dia dalam tanda petik anak baik-baik, kemudian dia terinfeksi HIV? Stigma itu harus kita hindarkan. Karena lihatlah manusia. Saya selalu menyampaikan, perlakuan kita kepada pasien itu adalah konsepnya, kita harus memuliakan manusia. Karena manusia itu terlahir dengan penuh dengan kemuliaan, muliakanlah manusia. Kita belum bicara pasien ini. Pasien dengan psikologis yang luar biasa beratnya, justru di saat itulah hadirnya mestinya kita dengan sentuhan. Ibu, apa kabar? Saya ada loh untuk ibu. Silakan cerita saja sama saya, Bu. Ayo buka pikiran kita, kemudian inilah yang kemudian kita semua akan kuat untuk bagaimana mencegah penularan ini. Saya selalu diberikan nasihat, diberikan penguatan-penguatan oleh kawan-kawan Oda. Karena saya sudah katakan berkecimpung dari 2004 dengan kawan-kawan ini dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang kemudian kita harus kuatkan. Dan saya yakin kawan-kawan semua yang mendengar hari ini menjadi tentunya barometer untuk menjadi corong bagi kita untuk menguatkan itu semua. Itu jawabannya Pak Moderator. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nih Bapak. Ini pertanyaan dari saudari Noveriyadi. Ini pertanyaannya adalah, Bapak lebih dahulu mana, sakit HIV atau TB paru? Mengapa setiap pasien HIV pasti terkena penyakit TB paru atau sebaliknya? Bapak, mungkin ini kasus di lapangan sering menemukan Bapak. Ya. Jadi dari eviden datanya, infeksi oportunistik pada orang HIV AIDS itu adalah TB. Nah, kan pertanyaannya muncul, kenapa yuk kok TB yang paling banyak? Makanya ada kemudian program di Kemenkes itu namanya kolaborasi TB HIV. Ketika ada orang terinfeksi HIV, periksa TB. Ketika ada orang TB, periksa HIV. Karena saking dekatnya dia. Bukan dalam tanda petik, jangan stigma lagi kalau ada orang TB pasti HIV, bukan ya. Tetapi infeksi oportunistik terbanyak pada orang HIV adalah TB. Kenapa TB bisa muncul? Kuman TB itu, bakteri Mycobacterium tuberculosa itu hampir semua itu ada di tubuh manusia Indonesia saat ini. Tetapi karena sistem pertahanan tubuh kita bagus, dia dorman, tidur. Nah, tapi kemudian pada orang yang terinfeksi HIV, imunitas tubuhnya kemudian menjadi rendah, pengawalan secara imunitas tubuh ke dalam seluruh tubuh melalui sirkulasi aliran darah itu terganggu. Sehingga muncullah TB tadi, dia muncul, tidak dorman lagi, dia aktif dia. Makanya kemudian kawan-kawan yang terinfeksi HIV, kemudian infeksi oportunistiknya banyak TB. Tidak semuanya juga kemudian muncul TB. Tapi sebagian besar adalah muncul TB.
Nah, jadi perjalanannya kenapa bisa seperti itu. Yang kedua bisa kemudian karena dia memang sudah infeksi oportunistiknya ada, sudah dia terinfeksi HIV, daya tahan tubuhnya semakin rendah, kemudian terpapar oleh orang yang terinfeksi, sudah TB, kemudian dia mudah tertular karena memang pertahanan tubuhnya juga rendah. Nah, jadi dua komponen itu kemudian itu yang mengantarkan kasus TB, HIV itu sangat dekat sekali. Itu Pak Alikul Safik. Ya, baik Bapak, terima kasih. Satu pertanyaan selanjutnya. Kalau dia misalnya TB yang terinfeksi HIV, masalah keperawatan yang difokuskan apa? Kedua-duanya. Jadi kedua-duanya, tapi fokus di asuhan kita adalah asuhan pada infeksi HIV pada TB. Jadi tentu dalam TB nanti ada bersihan jalan nafas dan lain sebagainya akan muncul di sana. Jangan lupakan terkait dengan HIV-nya, regimen terapeutiknya, kemudian pengendalian infeksinya dan lain sebagainya. Jadi kalau ketika bicara hal ini, tetap fokus utama kita akan menyatu di infeksi oportunistik dan libatkan terkait dengan HIV/AIDS-nya atau imunodefisiensinya. Ya, Pak Liko. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaannya. Baik, hadirin yang saya hormati semuanya, mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Alfitri kita cukupkan untuk saat ini. Sangat banyak hal-hal yang pasti ingin ditanyakan kepada Mas Alfitri, karena untuk mungkin mempersingkat waktu dan juga mempersingkat kegiatan, kita cukupkan hari ini untuk sesi diskusinya. Baik, selanjutnya kita beri aplaus atau apresiasi yang luar biasa untuk Mas Alfitri atas penyampaian materinya. Apa? Oke. Kasih. Baik, terima kasih Mas Alfitri atas penyampaian materinya. Itulah tadi sesi diskusi tanya jawab telah berakhir. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu penyerahan penghargaan kepada Nurse Alfitri MKep SPKMB oleh Bapak Joko Wiono SKP MKep SPKOM. Kepada Bapak Joko Wiono, kita silahkan. Baik, terima kasih Pak Alikul Safik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alfitri dan ke SPKMT. Sama Pak, kita selalu alumnus. Saya setengah semester lebih dulu karena saya di lapangan di komunitas, sehingga Pak Alfitri dan Bu Maria yang masih stay di kampus saat itu. Baik. Terima kasih sudah sharing berbagi ilmu pada anak-anak kami pada seminar pada pagi hari ini. Banyak hal yang sudah diterima oleh anak-anak utamanya, dan untuk paliatif ini memang khusus untuk anak-anak harus banyak-banyak diberikan masukan, karena stigma itu masih ada di mana-mana, itu menjadikan stressing utama khususnya untuk HIV/AIDS. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan nanti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tentunya akan menjadi amal jariah karena akan selalu digunakan oleh anak-anak baik selama di kampus maupun setelah bekerja nanti. Mudah-mudahan nanti penerus dari Pak Alfitri ini dari kampus kami ada dan tertarik dengan terinformasinya demikian menarik ya untuk materi pada siang hari ini. Baik, Pak Alfitri, kami serahkan sertifikat penghargaan, dan untuk ke depan mungkin kami masih akan ngerepoti lagi, barangkali mengundang lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, dan saya kira demikian. Monggo silakan beraktivitas kalau ada kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Wiono. Baik, terima kasih Bapak Joko Wiono, dan juga terima kasih banyak untuk Nurse Alfitri atas waktu dan kesempatannya telah berkenan berbagi ilmu dengan rekan-rekan semua yang ada di sini. Sekali lagi, para peserta kita beri aplaus yang meriah, beri rewardnya spesial untuk Nurse Alfitri. Baik Bapak, selamat kegiatan, matur nuwun, terima kasih banyak ya Bapak.
Terima kasih Bang Al. Iya, Mbak Maria, makasih Mbak. Itu Pak Tri sama Pak Pono juga join tuh. Wih, bisa reunian ini. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Mbak Maria.